Makanya ulama itu bukan profesi, tapi ulama itu kompetensi ya. Jadi tidak terkait tuh secara sekaligus. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah bergerak kepada arah di mana keulamaan sudah berkembang menjadi profesi, seperti halnya dokter, seperti halnya arsitek. Apakah ulama juga begitu? Mungkin saja ada orang yang di kartu namanya ditulis ulama, karena ulama itu adalah profesi atau pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara wawancara dengan kiai yang luar biasa, terutama yang fokus dalam kajian usul fikih. Tidak lain adalah Kiai Abdul Muqsid Ghazali. Alhamdulillah beliau berkenan waktunya untuk mewawancarai dengan tema berebut gelar ulama. Tema ini cukup menarik terkait akan mengisi salah satu kolom Ebulutin Islamina yang insya Allah akan terbit pada tanggal 31 Oktober ini. Langsung saja Pak Kiai, fenomena saat ini banyak tren di masyarakat kita, terutama dengan mudahnya memberi gelar kiai, ustadz, atau gus dan yang lain. Jadi saya teringat tulisannya Pak Kiai Abdul Muqsid Ghazali yang di Alif ID, yang judulnya Ulil Absor Abdallah dan saya, itu cukup unik. Terutama gelar gus, gelar kiai ini dulu itu sangat mahal, tapi sekarang ini itu sangat murah. Siapapun yang bisa baca kitab kuning sedikit saja ataupun yang lain itu bisa dijuluki kiai dan gelar-gelar yang cukup favorit di masyarakat ini. Oke, langsung saja Pak Kiai. Sebetulnya ulama itu siapa sih? Apakah orang yang bisa membaca manakib, doa, tahlil sudah bisa disebut kiai? Moga silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kalau kita baca sejumlah literatur, kita akan tahu bahwa kata ulama itu bentuk jamak dari kata alim. Jadi alam ulama atau ulama itu bentuk jamak dari kata alim. Nah, kata alim sendiri sudah kita tahu semua, artinya orang yang memiliki ilmu. Itu sebabnya jika disebut dengan ulama, maksudnya adalah ulul ilmi. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu adalah ulama. Tapi di dalam Quran sendiri, tidak cukup orang yang memiliki ilmu hanya disebut sebagai ulama. Jadi bukan hanya kompetensi akademik, tapi juga harus memiliki kompetensi moral. Allah berfirman di dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang memiliki keberanian untuk menyebut dirinya ulama adalah mereka yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Jadi ulama itu memiliki dua kompetensi ya. Yang pertama adalah kompetensi akademik keilmuan, yang kedua adalah kompetensi etik moral. Sehingga moral para ulama itu harus di atas rata-rata moral umat Islam pada umumnya. Begitu juga keilmuan yang dimiliki oleh para ulama harus di atas rata-rata ilmu yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, kira-kira pengertian dasar dari ulama seperti itu. Karena itu ulama itu adalah musamma, bukan isi.
Jadi sekalipun seseorang itu disebut sebagai ulama, kalau mereka tidak memiliki kompetensi yang dua tadi, sekalipun di TV sudah disebut sebagai ulama, maka mereka adalah bukan ulama. Tapi sekalipun seseorang tidak disebut ulama, kalau mereka memiliki dua kompetensi itu, kompetensi akademik dan kompetensi etik moral, maka mereka adalah ulama. Jadi ulama itu tidak terkait dengan penyebutan karena dia terkait dengan kompetensi. Beda halnya dengan kiai ya. Kalau kiai itu memang sebutan yang diberikan oleh masyarakat. Secara umum tidak terkait dengan kompetensi apapun. Karena tergantung kepada masyarakat yang akan menyebutnya. Jadi betapapun alimnya seseorang, kalau tidak disebut sebagai kiai, ya bukan kiai. Almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid, orang yang alim, tapi karena tidak disebut sebagai kiai, maka almarhum Cak Nur ya bukan kiai. Begitu juga Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu orang yang alim, tapi karena tidak disebut sebagai kiai oleh masyarakat, maka beliau bukan kiai. Tapi karena Ustadz Quraisy Shihab adalah orang yang alim, kealimannya di atas rata-rata, mungkin juga ketakwaannya tinggi, sekalipun orang lain tidak menyebutnya sebagai ulama, maka beliau adalah ulama. Itu bedanya. Ulama itu adalah musamma, sedangkan kiai itu adalah isim. Atau seperti Gus. Kalau Gus itu nggak perlu dicari karena tidak terkait dengan kompetensi apapun. Gus itu lebih menunjuk kepada anak seorang kiai di Jawa kan. Jadi kalau bukan anaknya kiai nggak bisa disebut dengan Gus. Jadi kalau ingin menjadi Gus, ya bapaknya harus kiai dulu. Jadi itu sebutan di lingkungan masyarakat Jawa yang mungkin tidak dikenal di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain. Tapi Ustadz, kalau kita rujuk ke tradisi di Timur Tengah misalnya, seperti Mesir, Ustadz itu adalah mudarris jami'i ya. Orang yang mengajar di perguruan tinggi, yang di dalam sejumlah penjelasan dinyatakan bisa menguasai 18 ilmu pengetahuan minimal. Dia mengerti nahwu, saraf, balaghah, ma'ani, badi, qawafi, usul fikih, itu ilmu-ilmu dasar yang harus dikuasai oleh seorang ustadz misalnya. Tapi di Indonesia, rupanya ustadz itu tidak seperti penyebutan di Timur Tengah yang menunjuk kepada seorang profesor. Ustadz itu bisa siapa saja, bisa disebut sebagai ustadz. Tapi profesor, tidak semua orang disebut sebagai profesor. Jadi ustadz di Indonesia ini akhirnya beda dengan ustadz yang ada di Timur Tengah. Ini lebih pada penyebutan kultural ya, bukan sebuah titel akademik. Jadi kalau rujukannya yang kayak begitu ya, biasanya para mubaligh di Indonesia itu lebih banyak diuntungkan. Mubaligh kadang disebut kiai, disebut ustadz, disebut ulama, itu sudah menumpuk di situ. Padahal kalau kita strict kepada penjelasan di dalam kitab-kitab, ya tidak semua orang memenuhi kualifikasi sebagai seorang ulama. Tidak semua orang memenuhi kualifikasi sebagai ustadz. Tapi kalau di Indonesia, orang yang baru masuk Islam saja sudah bisa berdakwah, lalu bisa disebut sebagai kiai, disebut sebagai ustadz. Itu boleh saja karena memang di Indonesia ini beda dengan di negara-negara lain ya. Tergantung masyarakatnya saja. Walaupun belum bisa baca Al-Quran dan apalagi membaca hadis ya, sebagian sudah disebut sebagai ulama. Jadi kita jangan membayangkan sebutan ulama di Indonesia itu dengan standar-standar moral akademik yang tinggi.
seperti penyebutan ulama yang kita berikan kepada Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hambal. Enggak, ulama di Indonesia itu karena sudah disebut sebagai ulama, ya bisa saja ada ulama tidak bisa baca Quran. Mungkin baca syahadatnya belum fasih, tapi karena baru berpindah dari agama lama dan masuk ke Islam, sehingga diberi panggung yang besar, diberi karpet besar di dalam Islam untuk menyampaikan narasi pengalaman hidupnya. Itu sih boleh saja. Hanya yang penting harus membatasi diri, tidak masuk ke wilayah hukum-hukum atau persoalan-persoalan istinbatul ahkam, persoalan ajaran-ajaran yang rinci di dalam Islam. Mereka yang tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dalam narasi akademik di dalam Islam bisa menyetop diri untuk berbicara pada persoalan dakwah Islam secara umum. Itu bisa menempuh jalan yang begitu. Menyuruh orang lain sholat, mendakwahkan puasa Ramadan, mendakwahkan haji bagi yang mampu, zakat bagi yang punya, boleh saja. Tapi mereka yang tidak memenuhi kualifikasi itu harus stop sampai di situ. Tidak masuk ke dalam persoalan-persoalan yang teknis akademik yang hanya dikuasai oleh mereka yang kita sebut sebagai ulama, kita sebut sebagai mufti misalnya. Terjadinya kehebohan di Indonesia ini oleh karena agak tumpang tindih tuh sebutan-sebutan tadi. Dikira kalau orang sudah menjadi penceramah otomatis adalah ulama, otomatis mujtahid, otomatis mufti. Itu yang harus diedukasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memposisikan orang dengan derajat, dengan level makom masing-masing. Mungkin itu ya. Oh. Ya terus apa tanggapan Pak Kiai terkait fenomena tren saat ini yang banyaknya berebut gelar ulama itu di negara kita? Ya, ulama itu direbut kalau tidak memenuhi kualifikasi kan percuma kan. Beda halnya dengan jabatan-jabatan lain yang tidak membutuhkan kualifikasi tertentu misalnya. Tapi keulamaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu. Makanya tidak semua orang di Indonesia ini bisa disebut sebagai ulama. Orang yang duduk di Majelis Ulama Indonesia sendiri menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia sendiri, ya belum tentu semuanya adalah ulama. Mungkin levelnya masih baru muallim, menjadi pengajar, menjadi mudarris, bukan level ulama, karena keulamaan itu derajatnya yang tinggi, yang memiliki kualifikasi yang rumit. Jadi percuma saja direbut karena ulama itu adalah musamma, bukan isim. Walaupun disebut ulama, kalau tidak mau naik kualifikasi itu, ya tetap bukan ulama. Kalau mau berebut itu, ya kiai ya. Kalau kiai bisa direbut tuh, tinggal mesen aja ke wartawan, tolong saya ditulis kiai misalnya. Mesen ke media, tolong saya ditulis kiai. Tapi kan haji nggak bisa dipesan. Kalau bukan haji, ya tidak bisa disebut haji. Tapi yang menarik di Indonesia ini, orang yang belum haji, tapi sudah umrah, itu sudah disebut haji. Makanya disebut dengan haji kecil. Ini kan nggak lazim di negara-negara lain ya, karena ini peninggalan dari kolonial Belanda. Dulu Belanda ingin menandai orang-orang yang baru pulang dari luar negeri, menjalankan ibadah suci di tanah Mekah dan Madinah, khawatir pulang ke Indonesia, membawa jargon-jargon atau narasi-narasi nasionalisme, dan itu berbahaya bagi Belanda. Karena itu, setiap orang yang pulang haji, di depan namanya diberi contreng H itu.
Itu untuk menandai saja sebenarnya. Nah, tapi di Indonesia kan bergerak karena jumlah orang haji ini banyak, antriannya panjang, sehingga sebagian orang menempuh umroh dulu baru haji. Walaupun nanti dari sudut hukum bisa dipersoalkan mengenai boleh nggak menjalankan ibadah umroh padahal belum haji. Zaman dulu haji biasanya kan. Ini hal-hal yang teknis terkait dengan wilayah fikih ya. Kalau mau balik kan tugasnya hanya menyampaikan ini baik, ini buruk. Tidak perlu masuk ke dalam argumen-argumen yang teknis seperti yang tadi itu. Jadi itu mungkin ya. Nah, terus apa tanggapan Pak Kiai terkait ulama yang berafiliasi ke gerakan politik ataupun ke gerakan-gerakan radikalisme? Ulama yang masuk ke wilayah politik sebenarnya bukan fenomena baru. Karena kita tahu Nabi sendiri masuk ke dalam wilayah politik ketika Nabi berada di Madinah. Nabi tidak hanya berperan sebagai seorang kepala agama, sebagai Nabi, tapi Nabi juga berperan sebagai kepala negara, sebagai pemimpin politik. Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kan juga ulama-ulama semua. Baru nanti pada zaman Daulah Umayyah terjadi pembelahan. Karena yang menjadi kepala negara itu tidak selalu seorang ulama. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu tidak dikenal sebagai ulama, tapi dikenal sebagai umar. Makanya hadis yang menyatakan sinfani minan nas, wa idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al-ulama wal umara, pasti itu adalah hadis yang dhaif. Katanya ada dua kelompok, kalau dua kelompok itu baik, maka baiklah bangsa itu. Kalau dua kelompok itu buruk relasinya, maka buruklah bangsa itu. Siapa itu? An ulama wal umara, ulama dan umarah. Jadi itu hadis dhaif. Tapi sejak zaman Daulah Umayyah mulai kepala negara itu tidak datang dari mereka yang biasa disebut sebagai ulama. Tapi khalifah yang 4 itu, Al-Khulafa Ar-Rashidun, semuanya adalah ulama. Siapa yang tidak mengakui kealiman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi nanti pada zaman Daulah Umayyah itu banyak yang bukan ulama. Abdul Malik bin Marwan misalnya kan, tidak dikenal sebagai ulama. Apalagi jenderal-jenderal seperti Hajjaj bin Yusuf. Ini yang berhasil membuat pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram, itu Hajjaj bin Yusuf, pasukan dari daulah, pimpinan perang dari Daulah Umayyah. Tapi nanti ketika terjadi persengketaan, para ulama terlalu masuk ke dalam wilayah politik, kemudian juga para ulamanya, para umaranya melakukan perlawanan, terjadi silang sengkarut antara para ulama pada zaman Daulah Umayyah. Mimbar-mimbar khutbah itu dijadikan sebagai ajang untuk caci maki. Karena yang memimpin misalnya adalah orang-orang yang terafiliasi secara politik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mimbar khutbah Jumat dipakai untuk mencaci maki, untuk membuli, untuk menghina orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib. Untung nanti ada ulama yang disebut dengan Al-Mujaddid Al-Awwal, pembaharu pada abad pertama, itu adalah Umar ibnu Abdul Aziz, cucu dari Umar ibnu Al-Khattab. Nah, Umar ibnu Abdul Aziz inilah misalnya yang berperan menyetop caci maki di mimbar-mimbar khutbah. Dengan cara apa? Di akhir khutbah yang kedua, setengah diwajibkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz agar para khatib membacakan
sebuah ayat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kata-kata wal baghi itu adalah perintah untuk menyetop agar tidak menjadikan khutbah Jumat sebagai media caci maki. Sejak itu sampai sekarang para khatib dimanapun selalu menutup khutbah yang kedua dengan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan dan seterusnya. Tapi sayangnya Umar ibnu Abdul Aziz hanya memerintah selama 2 tahun. Umur 35 tahun sudah meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan Umar ibnu Abdul Aziz meninggal dunia. Ada yang menyebutnya diracun misalnya. Tapi sepeninggal Umar ibnu Abdul Aziz, Daulah Umayyah memang dipimpin oleh sayap politisi murni. Sehingga nanti berhasil dikalahkan oleh Abdullah As-Saffah, yaitu pendiri dari Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah kekuasaannya juga membentang cukup lama ya, hampir 500 tahun. Dengan gonta-ganti penguasa, khalifah. Tentu ada yang khalifah yang memberikan perhatian utama terhadap sejarah atau dinamisasi ilmu pengetahuan. Seperti ada Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Amin, dan seterusnya. Khalifah-khalifah seperti Harun al-Rashid, itu yang memberikan perhatian terhadap pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka pada zaman Daulah Abbasiyah, kita menyaksikan banyak sekali ulama-ulama yang lahir di dalam periode ini. Di dalam Daulah Umayyah sebenarnya sudah ada. Ulama-ulama yang ada pada zaman Daulah Umayyah itu, yang alim-alim kebanyakannya adalah para sahabat Nabi ya. Karena para sahabat Nabi yang terakhir itu meninggal tahun 100 Hijriah. Jadi 100 tahun pertama disebut sebagai kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah orang yang hidup dalam zamanku, abadku. Baru kemudian dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, periode yang awal yang disebut dengan As-Salafus Shalih, zaman salaf ya 300 tahun pertama itu. Yaitu 300 tahun pertama, 300 tahun kedua, 300 tahun ketiga. Itu yang disebut dengan generasi salaf. Di dalam generasi salaf ini kita berhasil swasembada ulama yang besar sekali. Padahal mereka bukan sahabat. Siapa itu? Al-Imam Abu Hanifah, pendiri dari mazhab Hanafi. Al-Imam Malik, pendiri dari mazhab Maliki. Al-Imam Syafi'i, pendiri dari mazhab Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri dari mazhab Hanbali. Tapi 4 tokoh ini tidak dikenal menjadi politisi, menjadi pemimpin politik. 4 tokoh ini dikenal sangat concern kepada pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Maka Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasirus Sunnah wa Wadhi'ul Usul, sebagai yang menolong hadis, penegakan hadis, sunnah, dan yang meletakkan dasar-dasar usul fikih dengan kitab Ar-Risalahnya. Tapi 4 imam ini diuntungkan oleh murid-muridnya yang juga bergerak pada wilayah keilmuan yang sama. Akhirnya 4 mazhab ini bertahan sampai sekarang. Ini ulama-ulama yang sayapnya berada di wilayah ilmu pengetahuan. Tidak menjadi pemimpin politik. Tapi nanti ada ulama-ulama lain. Misalnya Al-Ghazali, itu pernah menjadi rektor Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah zaman dulu itu kayak UIN zaman sekarang ya. Jadi digaji oleh negara. Ini sudah pada zaman Daulah Abbasiyah menuju kepada terjadinya disintegrasi politik. Tapi sekalipun Al-Ghazali menjadi rektor dari perguruan tinggi negeri, kalau kita sebut sekarang, karena Al-Ghazali digaji oleh negara,
Imamul Haramain itu menjadi rektor Madrasah Nizamiyah juga digaji oleh negara. Izzuddin Ibnu Abdissalam itu juga alumni Madrasah Nizamiyah. Sekalipun mereka ini adalah alumni-alumni Madrasah Nizamiyah, perguruan tinggi negeri, dan mereka menjadi rektornya bahkan, tidak menyebabkan Al-Ghazali kehilangan kritisisme pada penguasa. Maka Al-Ghazali memiliki buku yang disebut dengan Nasihatul Muluk. Jadi nasihat terhadap para raja, kurang lebih begitu. Al-Mawardi bahkan ulama istana ya, menulis buku Al-Ahkam As-Sultaniyah. Banyak akhirnya ulama-ulama yang menjadi Qadhil Qudhat, menjadi ketua Mahkamah Agung pada zaman pemerintahan yang seperti ini. Di samping ada ulama-ulama yang konsisten berada pada jalur kultural, ada juga ulama-ulama yang berada pada jalur struktural. Makanya poin saya bukan berarti ulama yang bergerak di wilayah politik itu buruk. Yang baik hanya di wilayah keilmuan, tergantung peran apa yang dimainkan oleh mereka. Apakah ulama-ulama yang masuk ke wilayah politik itu tetap konsisten berada pada kepentingan riayatul maslahah lil ummah, merawat kemaslahatan bagi umat, karena kaidah kita tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi apakah sekalipun masuk ke wilayah politik tetap konsisten pada gerakan moral, sekurang-kurangnya diri dan keluarganya, tidak mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, tidak mengambil kebijakan yang diharamkan, yang menindas rakyat atau tidak. Karena Umar ibnu Abdul Aziz, ulama besar, menjadi kepala negara, menjadi khalifah, tapi konsisten pada kerangka etik moral, tindakannya tidak dicampuri dengan tindakan-tindakan yang immoral. Karena itu tetap dicatat di dalam sejarah, namanya cukup harum. Nah, ulama-ulama yang berpolitik sekarang juga begitu. Tinggal kita lihat saja. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri pernah berada di Masyumi misalnya. Kiai Wahab Hasbullah ada di Masyumi. Tapi apakah kekuasaan, apakah gerakan politik yang mereka pakai hanya untuk menumpuk-numpuk harta atau tidak? Makanya nanti ada yang disebut dengan ulama usu. Al-Ghazali sangat keras sekali mengkritik ulama-ulama usu itu. Jadi kira-kira ulama yang kehilangan kredibilitasnya sebagai ulama karena tidak lagi mempertimbangkan soal-soal moral di dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang pemimpin politik atau sebagai seorang kepala negara. Almarhum Gus Dur ya bukan hanya ulama, Gus Dur juga seorang kepala negara, Gus Dur juga pemimpin partai politik. Ulama yang murni sebagai ulama itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Itu ulama yang murni sebagai ulama. Tapi Nabi Musa bukan hanya ulama, Nabi Musa juga berpolitik. Makanya bisa membawa orang-orang Yahudi dari Mesir kepada tanah yang dijanjikan itu. Nabi Ibrahim kan juga sama ya. Karena Nabi Isa alaihissalam bukan politisi, kalau kita menggunakan narasi kekristenan, akhirnya kan untung kekristenan itu ada Raja Konstantin. Kalau kita lihat fasenya dari Nabi Isa ke Raja Konstantin, itu Kristen tidak berkembang. Perkembangan kekristenan menjadi pesat itu ketika Kristen menjadi mazhab negara, kekuasaan dipegang oleh Raja Konstantin, maka kemudian kekristenan menjadi besar dan sampai sekarang menjadi agama terbesar di dunia ya. 2, sekian miliar penduduk bumi ini menjadi pengikut Nabi Isa atau mereka menyebutnya Yesus ya.
Itu contoh yang murni sebagai ulama. Nah, di kita ini sudah lama diprediksi oleh Nabi, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama-ulama umatku ini, kata Nabi, seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel itu ya beragam sekali. Mulai dari profesinya, pekerjaannya, sampai pada kebesaran pengikutnya. Coba kita perhatikan, ada nabi yang tidak memiliki umat, tapi lebih mengurus urusan logistik, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi kepala urusan logistik di Mesir. Ya, bayangin kalau sekarang ada kiai begitu, mestinya kan tidak ada masalah. Nabi Yusuf membuktikannya berhasil memakmurkan negeri Mesir. Ada nabi yang kecil, pengikutnya nggak banyak juga. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Wa ila Adin akhahum Huda. Itu kan, jangan bayangin nabi-nabi pada zaman Nabi Israel itu, pada zaman di lingkungan Bani Israel itu menjadi nabi-nabi yang besar. Itu seperti kiai-kiai di tanah Jawa. Ada kiai yang levelnya tingkat desa, ada yang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ada yang besar menasional. Makanya kata Nabi, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ada yang pekerjaannya mencari kayu di tengah hutan, seperti Nabi Ayub, ya. Yang kayak begitu, seperti profesi yang dijalani oleh para kiai, para ulama di Nusantara beragam. Jadi ada yang masuk ke wilayah politik, ada yang masuk ke jalur kultural, ada ulama yang kaya, ada ulama yang miskin. Abil Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, adalah ulama yang kaya raya. Imam Abu Hanifah, ulama yang kaya. Imam Malik, ulama yang kaya. Imam Syafi'i, ulama yang miskin. Jadi beragam tuh. Makanya kita tidak mempersoalkan posisi ulama itu berada di mana, tapi posisi yang dimiliki oleh mereka dipakai apakah tetap untuk riayatul maslahah, merawat kemaslahatan publik, riayatul maslahah alamah, atau tidak. Apakah jabatan itu yang dipegang oleh para ulama sama aja dengan dipegang oleh orang lain? Ya tetap ada unsur korupsi dan lain-lain, itu sudah kehilangan kredibilitasnya sebagai seorang ulama. Jadi ulama itu bukan sebuah profesi kalau begitu. Seorang ulama bisa saja profesinya pedagang di pasar, seperti Syekh Yasin Al-Padangi, kita tahu yang baru meninggal 1985, memiliki 112 karya. Satu karyanya saja Syarah Sunan Abi Daud 35 jilid. Ini ulama yang alim sekali, tapi apa profesinya? Ia berdagang di pasar. Waktunya ngaji, waktunya cari nafkah. Junaid Al-Baghdadi yang menjadi rujukan sufi, tasawuf Nahdlatul Ulama, itu juga pekerjaannya berdagang di pasar. Waktunya ngajar, waktunya bekerja. Nah, jadi macam-macam. Makanya ulama itu bukan profesi, tapi ulama itu kompetensi, ya. Jadi tidak terkait tuh secara sekaligus. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah bergerak kepada arah di mana keulamaan sudah berkembang menjadi profesi, seperti halnya dokter, seperti halnya arsitek. Apakah ulama juga begitu? Mungkin saja ada orang yang di kartu namanya ditulis ulama, karena ulama itu adalah profesi atau pekerjaan, sama dengan dokter, sama dengan arsitek, sama dengan advokat. Tapi pasti itu jumlahnya tidak banyak. Kita percaya ada ulama-ulama yang cukup kuat mengemban tanggung jawab secara moral
dan secara akademik, dan itu banyak sekali di Indonesia. Hanya sayangnya yang begitu-begitu tidak cukup tercover ya di media-media, baik media sosial ataupun di media-media seperti televisi. Karena ulama yang betul-betul ulama itu kan tidak pandai bermain gimmick ya. Jadi tidak pandai membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial sehingga namanya segera diburu. Misalnya orang seperti Kiai Zuhri Paiton Probolinggo, seperti Kiai Anwar Mansur Lirboyo, kan? Seperti Kiai Afifuddin Situbondo, dan lain-lain. Banyak kita memiliki stok para ulama yang besar, secara moral cukup kuat, secara akademik juga lebih dari memadai, tapi karena tidak pandai bermain peran, tidak pandai acting, tidak pandai bermain gimmick, maka tidak terkenal. Itu tugas para generasi milenial ini untuk membawa publik Islam agar mencari rujukan kepada orang-orang yang real sebagai ulama, bukan sebagai orang yang hanya disebut sebagai ulama. Mungkin itu ya. Oh iya, luar biasa. Terkait di masyarakat sekarang ini Pak Kiai, banyak aliran-aliran baru, terutama yang mudah menyalahkan orang lain ya, terutama masalah furu'iyah, masalah kunut, masalah yang lain. Nah, sebetulnya kira-kira tanggapan Pak Kiai menyikapi perbedaan ulama ini bagaimana Pak Kiai? Perbedaan ulama itu ya biasa saja sebenarnya. Kalau yang berbeda itu adalah para ulama, ya biasa saja. Kata Umar ibnu Abdul Aziz, ma yasurruni law anna ummata Muhammadin lam yakhtalifu. Kata Umar ibnu Abdul Aziz, yang menyenangkan saya kalau memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu, maka umat memiliki banyak preferensi, memiliki banyak pilihan. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah yang berbeda pendapat bukan ulama, sehingga saling serang satu dengan yang lain. Kalau yang betul-betul ulama, misalnya seperti almarhum Kiai Sahal Mahfud, berbeda pendapat dengan Kiai Maimun Zubair, atau Kiai Hasyim Asy'ari berbeda pendapat dengan Kiai Ahmad Dahlan. Justru perbedaan pendapat itu menjadi indah. Yang belakangan terjadi bukan ulamanya yang berselisih, tapi umatnya yang berselisih, karena sebagian umat memposisikan diri sebagai hakim. Orang-orang yang disebut sebagai ulama itu akhirnya dibuli oleh siapa? Ya oleh umat sendiri. Ini sudah lama diprediksi oleh Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan ini. Kata Al-Ghazali, sayati zamanun ala ummati kathirun khutaba'uhum wa qalilun fuqaha'uhum. Akan datang satu era kepada umatku di mana yang surplus adalah para penceramah, yang defisit justru para faqihnya, orang yang ahli, yang dalam pengetahuannya. Pada saat itu, kata Al-Ghazali menyebutnya sebagai hadis ya. Irhamu thalathata asnafin, kasihani 3 kelompok kalau itu sudah terjadi. Yang pertama adalah azizan dhalla, orang yang ketika menjabat mulia, ketika tidak menjabat ya dicaci maki, jatuh nilainya. Ketika menjabat, pintu mobilnya sudah ada yang membukakan, ketika tidak menjabat tidak ada yang membukakan. Akhirnya post power syndrome, lalu merasa hina kan. Yang kedua, ghaniyan kadiftakara, orang kaya yang jatuh miskin, pailit. Kalau orang itu miskin dari awal nggak masalah, tapi ini orang yang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Nah, yang terakhir ini faqihan yal'abuhul juhal. Orang alim dibuli oleh orang-orang bodoh.
Yang terjadi sekarang kan itu. Orang-orang yang belajar agama dari kecil sampai sekarang itu dibully oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Dipermainkan oleh mereka. Ini zamannya sudah kita berada di era itu. Lalu menghadapi yang begini bagaimana? Ya sabar. Karena kesabaran para ulama itu berguna. Nggak ada pilihan lain. Jadi perbedaan pendapat itu diperbolehkan. Mestinya kalau yang betul-betul ulama, mereka akan mengerti bahwa poin ini atau pokok soal ini memang potensial diperselisihkan. Sementara yang itu karena menyangkut ajaran pokok di dalam Islam tak mungkin diperselisihkan. Wujubus shalah, wajibnya salat itu tak diperselisihkan oleh para ulama. Mau dia Salafi, NU, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah misalnya, Sunni, Syiah, tidak ada yang mengingkari mengenai wajibnya salat itu. Yang nanti potensial diperselisihkan bagaimana cara kita salat. Apakah membaca kunut atau tidak? Ini mau sampai kiamat tidak mungkin bisa disepakati karena memang berada pada wilayah yang potensial diperselisihkan. Kalau kunut itu persoalan pokok, ya tak mungkin diperselisihkan. Tapi karena kunut itu persoalan cabang dari sholat, maka potensial diperselisihkan oleh para ulama. Nah, banyak orang yang mau menghabiskan energi memproblematisasi persoalan-persoalan cabang karena dianggapnya sebagai persoalan pokok. Jadi umat ini juga harus diedukasi untuk membedakan antara yang pokok dengan yang cabang. Antara yang fardu ain dengan yang fardu kifayah. Kalau ada dokter misalnya, hanya ada satu dokter, tiba-tiba ada pasien datang, lagi ngoperasi kepalanya, adzan berkumandang, dia tidak boleh memburu sholat berjamaah. Karena bagi dokter menyelesaikan operasi kepala itu adalah fardu ain karena tidak ada orang lain. Sementara sholat berjamaah itu maksimal itu fardu kifayah. Tidak akan menjadi fardu ain. Nah, ini untuk membedakan antara yang fardu kifayah dengan fardu ain membutuhkan edukasi kita terhadap umat dan seterusnya. Pertanyaan terakhir Pak Kiai ini terkait fenomena beberapa tahun ini gara-gara perbedaan pendapat, perbedaan politik, akhirnya ada ulama yang berbeda dengan pemerintah, akhirnya dizalimi dan yang lainnya menurut sebagian ulama. Kira-kira menyikapi fenomena seperti ini menurut Pak Kiai, apakah ulama perlu dibela? Ulama itu perlu dibela kalau mengacu kepada hal-hal yang benar ya. Jadi ketaatan kita kepada para ulama itu bersyarat. Kalau ketaatan kita kepada Nabi tanpa syarat. Ketika Umar bin Khattab datang ke Nabi, lalu Umar bin Khattab menyatakan, wahai Muhammad, engkau aku cintai lebih dari keluarga saya sendiri. Kata Nabi, keliru, mestinya engkau cintai Umar, melebihi engkau mencintai diri engkau sendiri. Maka nanti turun ayat Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama ketimbang diri umat Islam sendiri. Makanya kalau kita sholat fardu, tiba-tiba Nabi memanggil kita, kita harus menghentikan sholat kita. Ati'ullaha wa ati'ur rasul itu tanpa syarat. Tapi syarat kepada taat kepada ulil amri itu mengandung syarat. Makanya Allah dengan teliti redaksinya bukan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri. Nggak ada ati'u ulil amri. Itu artinya bersyarat. Jadi kita mendukung
Karena yang menjadi sumber hukum di dalam Islam ini bukan ulama, yang menjadi sumber hukum di dalam Islam ini adalah nabi. Makanya perbuatan ulama itu bukan sumber hukum. Jadi kalau ada ulama berdiam diri terhadap terjadinya kemaksiatan, itu tidak menyebabkan kemaksiatan itu menjadi boleh. Karena ulama bukan sumber hukum. Tapi sekalipun ulama bukan sumber hukum, mereka mengerti sumber hukum. Karena mereka mengerti sumber hukum, maka al-mufti, kalau kita baca kitab-kitab usul fikih, ulama yang memenuhi derajat sebagai mufti, itu seperti yakumu maqaman nabi, seperti menduduki kedudukan para nabi. Ini yang betul-betul ulama ya, yang memenuhi derajat sebagai mufti. Kita sulit mencari orang yang memenuhi derajat sebagai mufti, ini sulit ya. Ulama-ulama seperti Al-Muzani, kemudian Ar-Rafi'i, Imam Nawawi kan sulit kita jumpai. Jadi bukan persoalan membabi buta, membela para ulama. Apa yang dilakukan oleh para ulama itu. Kenapa ini penting ditegaskan? Karena ulama juga tidak maksum. Tapi sejahat-jahatnya ulama, kira-kira mereka adalah mahfuz. Diharapkan tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Jadi kalau sampai ada ulama yang mencuri, ya bukan ulama lagi. Kalau ada ulama yang membunuh, ya bukan ulama lagi. Tapi kalau ada ulama yang melakukan dosa-dosa kecil, asalkan tidak istimror pada dosa itu, tidak istiqomah melakukan dosa kecil, itu menunjukkan bahwa level mereka bukan nabi, mereka masih ulama. Itu mungkin ya.